Hidup seringkali membawa tantangan, terutama ketika seseorang merasa kehilangan arah jati diri. Dalam situasi seperti ini, peran teman yang hadir dengan empati yang dapat menjadi penyelamat. Melalui video ini, kita akan belajar cara mendukung teman yang sedang mengalami krisis pencarian jati diri, menggunakan komunikasi empati yang efektif. Komunikasi empati melibatkan beberapa elemen utama, yaitu mendengarkan aktif, menunjukkan bahasa tubuh yang positif, serta memberikan tanggapan yang penuh pengertian tanpa menghakimi. Kita akan menyaksikan simulasi percakapan di mana dua sahabat, Raihan dan Pandu, membantu Echa, seorang teman yang merasa kebingungan dengan dirinya sendiri. Perhatikan bagaimana mereka mengatasi situasi ini. Dengan hati-hati dan menunjukkan dukungan emosional yang tulus, semoga video ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan penuh empati di sekitar kita. Kadang aku mikir, aku tuh mau jadi seperti apa ke depannya. Aku tuh nggak punya jati diri. Mau jadi teman-temanku kayak teman-temanku, juga aku bingung cocok atau enggak di akunya. Bingung banget aku tuh. Itu memang tidak mudah, karena kita selalu terjebak antara harapan diri sendiri dan harapan orang lain. Iya sih, apalagi kalau melihat teman-temanku yang udah pada punya planning ke depannya mau gimana, mau jadi seperti apa. Insecure banget aku tuh. Echa, kita sering lupa, hidup itu bukan seperti perlombaan. Setiap orang mempunyai jalan dan waktunya masing-masing. Apa kamu ingat dulu hal apa yang membuat kamu semangat dan penasaran? Dulu aku suka menulis sih, tapi sekarang aku udah gak jago lagi. Kenapa nggak coba mulai lagi? Aku takut gagal, aku takut gak bisa lagi seperti dulu. Kamu udah jago kok, yang penting kamu nikmati aja prosesnya. Kadang hobi yang kita tinggalkan itu bisa jadi cara kita untuk... Gak apa-apa Echa, kegagalan itu bagian dari proses. Justru dari kegagalan itu kita bisa mengetahui apa yang akan kita coba atau tidak coba di masa depan. Mungkin aku bisa coba pelan-pelan. Tapi gimana kalau aku gagal lagi? Gagal pun nggak apa-apa. Kamu coba lalui evaluasi. Jadi seperti puzzle, karena kita coba banyak potongan sebelum ketemu potongan yang cocok. Kami di sini siap mendukung kamu. Apapun yang kamu pilih nanti pasti kita dukung. Misal kamu ingin menulis lagi atau apapun itu pasti kita dukung. Ide-ide kamu yang kamu utarakan itu pasti kita dukung. Terima kasih. Aku bahagia banget punya teman kayak kalian. Aku merasa lega saat aku bercerita sama kalian. Bagus Kesha, ingat gak nyesal dengan prosesmu. Yang penting kamu gak sendiri. Yang kamu utarakan itu pasti kita dukung. Terima kasih. Aku bahagia banget punya teman kayak kalian. Aku merasa lega saat aku bercerita sama kalian. Bagus Kesha, ingat gak nyesal dengan prosesmu. Yang penting kamu gak sendiri. Terima kasih. Aku benar-benar beruntung banget punya teman kayak kalian. Dialog di dalam video ini menggambarkan strategi komunikasi interpersonal yang efektif, yang memanfaatkan elemen-elemen dari teori komunikasi interpersonal untuk menciptakan dukungan emosional. Berikut adalah strategi yang digunakan berdasarkan teori tersebut. Yang pertama, mendengarkan aktif atau active listening. Contoh dalam video ini adalah ketika Raihan merespon perasaan Echa. Mendengarkan aktif melibatkan perhatian penuh terhadap lawan bicara, pengulangan atau isi pesan untuk menunjukkan bahwa pesan telah dipahami, serta validasi emosi ini membantu Echa merasa didengar dan dipahami. Yang kedua, empati dan validasi emosi. Empathic response. Contoh dalam video ini, Pandu berkata, kegagalan itu bagian dari proses. Justru dari situ, kita belajar apa yang cocok dan enggak buat kita. Empati adalah kemampuan untuk memahami dan berbagi emosi orang lain. Validasi emosi ini membantu Echa merasa bahwa perasaannya normal dan diterima. Yang penting untuk mengurangi kecemasan dan meningkatkan kepercayaan dirinya. Yang ketiga, bahasa tubuh yang positif. Contoh dalam video, Raihan tersenyum hangat ke arah Echa yang menunjukkan
perhatian dan dukungannya. Bahasa tubuh yang positif, misalnya kontak mata, senyum, atau sikap tubuh yang terbuka, memperkuat komunikasi verbal, menciptakan suasana yang aman dan mendukung. Yang keempat, penguatan positif atau positive reinforcement. Contoh, dalam video ini, Rehan berkata, kenapa nggak coba mulai lagi? Kamu nggak perlu langsung jago kok. Yang penting kamu nikmati prosesnya. Penguatan positif mendorong pelaku baru atau yang diinginkan dengan memberi semangat. Dalam konteks ini, Rehan mendukung Echa untuk mencoba kembali tanpa takut gagal. Yang kelima, memberikan perspektif alternatif. Contoh dalam video Pandu berkata, hidup itu bukan perlombaan, setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Memberikan perspektif baru membantu Echa melihat situasinya secara lebih objektif, mengurangi tekanan diri, perbandingan sosial, dan mengarahkan fokus pada pertumbuhan pribadi.